Teng. Bener, oi. Bab 497 Juli secara tidak sengaja memasuki tebing Wangfu. Naga, kata itu sangat sederhana. Namun di telinga Juli, terdengar begitu rumit, dan yang muncul di depan matanya hanyalah sosok itu, sosok yang familiar itu. Ada sentuhan kerumitan di wajahnya, merindukannya seperti banjir, hatinya tidak bisa tenang sama sekali. Akhirnya, Tuan Li, saya minta maaf, apa yang baru saja saya katakan sangat kasar. Saya harap Anda dapat memahaminya dan saya berharap yang terbaik untuk Anda. Juli membungkuk pada Li Ruosi, berbalik dan langsung pergi. Li Ruosi melihat punggung Juli dan sedikit terkejut. Mengapa dia merasa begitu terstimulasi ketika dia mengatakan suaminya adalah seekor naga? Namun, memikirkan tentang ejekan terhadap dirinya sendiri dan penghinaan terhadap Ji Fei ketika dia baru saja mengatakan bahwa dia sedang mencari menantu yang tinggal di rumah, dia langsung menekan keraguannya dan merasa tidak bahagia di dalam hatinya. Kedatangan dan kepergian Juli tampak seperti sebuah episode baginya, dan dia segera melepaskannya. Setelah Juli keluar, ekspresinya menjadi sedikit kesepian, bahkan sedih, berjalan sendirian di jalan. Dia tidak menyadari ada mobil yang mengikutinya, dan dua orang di dalam mobil itu tampak licik. Itu adalah anak buah Tang Haiyang. Setelah mereka mengetahui tentang Juli di Hotel Ninghai, mereka segera keluar untuk mengikutinya. Diikuti sampai sekarang, setelah berjalan lama, Juli merasa sedikit lelah dan memanggil taksi. Setelah masuk ke dalam mobil, dia mengangkat tangannya dan dengan lembut menyisir rambut emasnya. "Sopir, bawa saya ke pantai." Sopir itu melirik ke arah Juli dan langsung terpana melihat kecantikan Juli. Saat melihat ekspresi putus asa, dia merasakan pikiran penuh nafsu di dalam hatinya. Dengan senyum jahat di wajahnya, dia langsung menuju ke tebing Wangfu. Di tebing Wangfu, Ji Fei telah duduk di sini sepanjang malam. Selama malam ini, kekuatan di tubuhnya telah berkumpul berkali-kali dan menyebar berkali-kali. Meski masih tersebar, namun lambat laun menjadi lebih kuat. Karena dia begitu fokus, dia tidak menyadari bahwa King Chang telah berdiri tidak jauh dari situ, menonton dengan tenang. Orang yang belum tahu akan mengira King Chang melindungi Ji Fei, bukan musuh Ji Fei. Tiba-tiba, alis King Chang bergerak dan dia melihat ke bawah gunung. Di kaki gunung, "Cantik, kami datang." Sopir menghentikan mobilnya dan mematikan mesinnya, memandang Juli dengan senyum jahat di bibirnya. Juli kaget, "Di mana ini? Kenapa tidak ada laut?" Sopir itu berkata sambil tersenyum, "Ini adalah tebing Wangfu di kota Ninghai. Dari puncak gunung di sini, Anda dapat melihat laut yang tak berujung." Juli melihat ekspresi pengemudi dan langsung menyadari ada yang tidak beres. Namun, dia berpura-pura tenang, tersenyum dan mengangguk, mengeluarkan tiket merah. "Terima kasih, tidak perlu mencarinya." Buka pintunya, keluar dari mobil dan segera pergi. Sopir segera membuka pintu dan berkata, "Cantik, apakah kamu akan merasa kesepian jika pergi hiking sendirian? Saya akan menemanimu." Dia membuka tangannya dan bergegas menuju Juli. Juli sudah berjaga dan segera bersembunyi ke samping. Sopirnya ketinggalan. Juli tampak gugup dan berkata, "Kamu melanggar hukum, mengerti?" Sopir itu awalnya mengira Juli akan ketakutan dan mudah terjatuh. Tetapi dia tidak menyangka Juli akan bersembunyi dan merasa kesal. "Ilegal, saya mencoba untuk menang demi orang-orang kerajaan naga. Saya menggunakan tindakan praktis untuk membuktikan bahwa saya bukan penggemar orang asing."
Sopir itu berbicara dengan masuk akal dan bergegas menuju Julie lagi. Mata Julie menunjukkan kepanikan dan dia hendak berlari menuju gunung. Tiba-tiba mencicit, sebuah mobil mengerem tiba-tiba, menghalangi jalan Julie. Julie semakin panik, mengira pengemudi itu punya kaki tangan, jadi dia berbalik dan berlari ke hutan dengan panik. Bang! Pintu pengemudi mobil yang baru saja berhenti dibuka dengan kasar. Sopir taksi itu kebetulan menerekamnya, namun karena gerakannya terlalu tergesa-gesa dan terlalu cepat, ia tidak sempat mengelak. Terdengar bunyi gedebuk, dan wajahnya membentur pintu mobil yang terbuka. Aduh, sopir itu menutupi wajahnya dengan darah yang mengucur dengan tangannya dan berteriak seperti babi yang disembelih. Persetan, saudari, dengan kebajikanmu, kamu tidak bisa mengatakan bahwa kamu tidak menganjurkan orang asing. Orang yang turun dari kursi pengemudi menendang pengemudi itu, tepat di bawahnya. Aduh, sopir itu berteriak semakin nyaring, dan tubuhnya terbang kembali seperti bola. Ledakan, dia menabrak mobilnya dengan keras, tubuhnya lemas dan dia pingsan. Ketika Julie mendengar jeritan dan makian, dia berhenti dan menoleh untuk melihat. Dua orang keluar dari mobil dan tersenyum santai padanya. Cantik, tidak apa-apa. Kami sudah mengurus semuanya. Terima kasih. Julie menghela nafas panjang, mengangkat tangannya dan menepuk dadanya dengan lembut. Ombak tiba-tiba naik turun, membuat mereka berdua serasa ada api yang berkobar di hati mereka. Namun, karena mengira bahwa inilah wanita yang diminati oleh saudara Tang, mereka berdua berkata dengan sangat bijak, "Cantik, apakah kamu ingin membawa mobil kita kembali bersama?" Api hasrat berkobar di mata kedua orang itu. Meski hanya sesaat, Julie tetap menyadarinya. Dia langsung menggelengkan kepalanya. "Tidak, saya akan mendaki tebing Wangfu. Terima kasih telah menyelamatkan saya." Tanpa menunggu reaksi kedua orang itu, mereka sudah berjalan cepat menuju gunung. Salah satu dari mereka menatap punggung Julie dengan tajam. "Kami menyelamatkannya, tapi kami tetap tidak memberikan wajahnya. Ambil saja dia kembali." Yang lain melambaikan tangannya. "Jangan cemas, saat kamu datang ke sini, hanya ada satu cara. Ini adalah kesempatan bagi kita, saudara Tang." "Saudara Feng, apa maksudmu? Panggil saja kakak Tang, aku akan mengikuti gadis asing itu." "Oke, saya kira saudara Tang tahu itu ada di gunung, jadi itu akan sangat indah." Dia menghubungi nomor telepon Tang Haiyang. Tang Haiyang sedang bersantai sambil memeluk gadisnya. Dia melihat bahwa itu adalah ponselnya dan menekan tombol jawab. "Xiao Cui, tanyakan sesuatu padaku, kenapa kamu pergi?" "Saudara Tang, setelah kami bertanya, kami mengikuti gadis itu. Sekarang gadis itu telah datang ke Wangfuya. Baru saja, seorang sopir taksi tertarik dan dirawat oleh kami. Kami memasang gambar pahlawan penyelamatan indah di depan dari gadis asing itu." Wajah Tang Haiyang penuh dengan kegembiraan. "Sial, kalian berdua sangat pintar, kalian tampil bagus, kalian bilang gadis asing itu pergi ke tebing Wangfu." "Ya, sendirian, hahaha, aku merindukan suamiku, kalau begitu aku akan pergi dan memenuhinya." Tang Haiyang langsung berdiri dan mendorong wanita itu ke dalam pelukannya. Keluar dari sini." Setelah itu, saya berpakaian, turun ke bawah dan pergi ke tebing Wangfu. Julie tidak mengetahui rencana Tang Haiyang. Dia khawatir kedua orang itu akan menyerangnya, jadi dia berjalan dengan cemas menuju gunung. Meskipun King Chang baru saja berada di puncak gunung, dia dapat dengan jelas mendengar semua yang terjadi di bawah gunung. Dia tidak bergerak. Sekarang dia hanya perlu memastikan bahwa Ji Fei tidak diganggu. Untungnya, Julie tidak mengenal Wangfu Cliff.
dan tempat yang dicari Ji Fei relatif tersembunyi, jadi dia tidak menemukannya. Setengah jam kemudian, Tang Haiyang tiba di kaki gunung bersama belasan orang. Xiao Cui segera melangkah maju. Saudara Tang, Saudara Feng telah mengikuti kita, bisakah kita berangkat sekarang? Oke, sekarang biarkan aku memuaskan gadis asing itu. Haha, Tang Haiyang tertawa dan berjalan mendaki gunung. Bab 498 Tang Haiyang datang dengan paksa. Xiao Cui mengikuti Tang Haiyang, tampak seperti pahlawan, dan terus berbicara tentang cara menyelamatkan Julie. Tang Haiyang bersenandung memuji, tapi pikirannya sudah tertuju pada Julie. Memikirkan sosok Julie yang menggairahkan dan bibir merahnya yang dia merasa seperti balon yang akan meledak kapan saja. Saya akan pingsan karena Julie, dan sekarang saya hanya memiliki 4 kata di hati saya. Tak sabar menunggu, Didi. Saat ini, ponsel Xiao Cui berdering. Xiao Cui segera mengeluarkannya dan melihat bahwa nama yang tertera di sana adalah Saudara Feng. Dia segera berkata dengan penuh semangat, "Saudara Tang, Saudara Feng menelepon." Jawab dengan cepat. Tang Haiyang tidak sabar. Xiao Cui dengan cepat menekan tombol jawab, dan suara Saudara Feng segera terdengar dari dalam. "Saudara Tang ada di sini." Gadis asing ini lelah berjalan, dia tampak sedikit tersesat, dan dia berkeliaran di dalam sana. Ketika Tang Haiyang mendengar ini, matanya tiba-tiba dipenuhi ekstasi. Biarkan dia melaporkan lokasinya. Saudara Tang menanyakan lokasi spesifikmu. Saudara Tang ada di sini? Bagus sekali. Letaknya di sudut timur laut tebing Wangfu. Ayo cepat. Berjalan, setelah Tang Haiyang selesai berbicara, dia segera berjalan menuju sudut timur laut. Meskipun mata Kincang tertutup, telinganya dapat mendengar segala sesuatu di gunung dengan jelas. Dia tiba-tiba membuka matanya dan melihat ke timur laut. Namun, saat matanya tertuju pada Ji Fei yang berada dalam masa kritis, dia menunduk lagi. Julie berkeringat saat ini. Dia tidak tahu bahwa dia sedang diikuti oleh Saudara Feng, jadi dia membuka bagian atas pakaian olahraganya karena terlalu panas. Namun tak lama kemudian separuhnya berubah menjadi lebih dari separuh. Saat berjalan di dalam hutan, saya sesekali harus berbelok ke samping untuk menghindari pepohonan di sebelah saya, dan mau tidak mau tubuh saya akan miring ke samping. Saya akan langsung melihat ke samping ke punggung bukit dan puncak mengikuti di belakang dengan sangat bersemangat dan berdetak tanpa henti. Pada saat ini, jika bukan karena dia ingin memberikan Julie kepada Saudara Tang, dia akan bergegas dan menjatuhkan Julie tanpa ragu-ragu. Wanita, sangat cantik, dia hanyalah seorang wanita gaya Eropa dan Amerika yang sempurna. Julie sedang berjalan di jalan pegunungan, melihat sekeliling, semuanya tampak sama, dan kakinya sakit karena berjalan. Akhirnya, dia duduk di atas batu dan melihat sekeliling, mencoba mencari tahu arahnya. Saat ini, telepon Saudara Feng, yang berjarak kurang dari 20 meter darinya, tiba-tiba berdering. Julie hanya melihatnya dengan heran. Saudara Feng sudah menjawab teleponnya. "Di mana kamu?" Suara Saudara Tang terdengar dari ujung sana. Saudara Feng merasakan suara Tang Haiyang berdering di teleponnya dan di sampingnya pada saat yang bersamaan. Dia berbalik dan melihat Tang Haiyang berjarak kurang dari 50 meter darinya, membuat panggilan telepon dan berjalan mendekat. "Saudara Tang, aku di sini," melambai ke Tang Haiyang. Julie berdiri dengan waspada dan melihat sekeliling. Saudara Feng melihatnya berdiri dan segera berlari mendekat. Julie terkejut. "Apa yang akan kamu lakukan?" Saudara Feng mengabaikannya.
tetapi melihat ke arah Tang Haiyang dan yang lainnya menuruni gunung. Julie menyadari ada yang tidak beres dan melirik ke puncak gunung. Jalan itu bahkan lebih curam dan buntu, sehingga mustahil untuk bergerak maju sama sekali. Jalankan langsung menuju sudut barat laut. Sial, kamu masih ingin lari, kan? Saudara Feng mengumpat dengan marah dan segera mengejarnya. Ketika saudara Tang dan yang lainnya mendengar teriakan itu, mereka juga mempercepat langkah mereka. Untuk melarikan diri, Julie mulai melarikan diri dengan putus asa. Karena cemas dan pepohonan bertiup kencang, resleting jaket saya robek, dan beberapa kali pakaian saya hampir robek. Ups, teriakan keluar dari mulut Julie. Karena cemas, saya hampir tersandung dan kaki kiri saya terkilir. Orang tersebut langsung jatuh ke tanah dan tidak dapat terus melarikan diri. Saudara Tang dan yang lainnya segera bergegas maju dan mengepung Julie. "Hei, nak, kenapa kamu tidak lari?" goda kakak Tang sambil tersenyum. "Kamu, apa yang akan kamu lakukan?" Dia memandang saudara Feng. "Apakah kamu kaki tangan pengemudi itu?" Saudara Feng mencibir. "Bagaimana kita bisa menjadi pengemudi yang kotor?" Julie merasa jijik di dalam hatinya. Kalau bukan yang seperti itu, apa ini? Saudara Feng dan yang lainnya hanya tersenyum dan menatapnya tanpa berbicara, dengan mata penuh nafsu. "Apa yang sedang kamu lakukan?" Julie bertanya dengan gugup. Julie diliputi kegugupan dan ketakutan. Berpikir bahwa dia selalu menjaga tubuh murni karena dia ingin melihat pangeran tampan, pria seperti naga. Sekarang, apakah kita akan dirusak oleh orang-orang ini? Jika kamu berani menyentuhku, aku akan bunuh diri sekarang. Julie sangat bertekad. Hei, jadi dia masih wanita yang galak, dia hanya tidak tahu bagaimana menjadi suci, kata kakak Tang sambil tersenyum cabul. Saudara Tang, ku dengar negara-negara asing cukup terbuka. Mungkin gadis ini telah ditampar oleh orang lain berkali-kali. Xiao Cui berkata sambil tersenyum. Patah, saudara Feng mengangkat tangannya dan menamparkan kepala Xiao Cui. Apakah kamu bodoh? Apakah saudara Tang tipe orang yang makan sisa makanan? Xiao Cui menutupi kepalanya dan menatap kakak Tang dengan tatapan ngeri. Saudara Tang, ya, maafkan aku, aku salah. Tang Haiyang berteriak dengan depresi. Keluar dari sini dan lihat saja. Aku akan datang menemuimu setelah aku selesai bersenang-senang. Ya, semua orang berpencar dengan cepat. Kakak Tang dan Julie ditinggalkan sendirian. Cantik, apakah kamu ingin mengambil inisiatif sekarang, atau kamu ingin aku bersikap kasar? Kamu, jangan sentuh aku, kalau tidak, aku akan mati di depanmu. Julie justru mengeluarkan belati dari tubuhnya dan menaruhnya langsung di lehernya. Belati tajam menempel erat pada kulit, menyebabkan tanda merah langsung muncul. Namun, wajahnya sangat tegas, dan dia tampak tidak takut mati. Tampaknya selama Tang Haiyang mengambil satu langkah ke depan, dia akan memotongnya. Ini adalah belati yang dibawanya sejak dia diculik terakhir kali. Tujuannya adalah untuk menjaga kesuciannya dan menyerahkan tubuhnya kepada pangeran menawan di hatinya. Tang Haiyang jelas tidak menyangka Julie begitu kuat, dan dia bahkan curiga dia salah. Mengacungkan jempol pada Julie. Oke, aku yakin, melihat tekadmu, aku tidak akan menggerakkanmu. Mendengus, dia dengan santai memukul pohon pinus di sebelahnya, melampiaskan amarahnya, dan berbalik untuk pergi. Julie tidak menyangka temperamen kakak Tang akan berubah drastis, dan dia merasa lega, dengan ekspresi lega di wajahnya. Belati yang diletakkan di lehernya tanpa sadar meninggalkan tubuhnya sedikit.
Tiba-tiba Tang Haiyang tiba-tiba berbalik dan mengangkat tangannya. Bang! Tangan Julie terkena kerucut pinus. Ah! Julie lalu berteriak. Detik berikutnya, Tang Haiyang sudah sampai di sisi Julie. Ketika Julie mencoba mengambil belati itu lagi, Tang Haiyang sudah menangkapnya di tangannya. Dia membuangnya dengan santai dan menatap Julie. Kamu wanita yang bodoh. Mata Julie memerah. Kamu licik sekali, tak tahu malu. Kamu boleh mengutuk semau kamu, aku dapat memberitahumu. Meskipun kamu mati, saudara-saudaraku ini tidak akan membiarkanmu pergi. Julie merasakan kepalanya berdengung, ini benar-benar binatang buas. Apakah kamu akan menerima nasibmu? Jika kamu berani membangkang, aku jamin kamu akan bahagia seumur hidupmu. Haha, sambil tertawa, Tang Haiyang bergegas menuju Julie. Ada keputusasaan di mata Julie. Bersambung.